Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siapa? Oke. Hari ini kita akan masuk dalam materi profesi di bidang informatika. Sebelumnya saya mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang bidang informatika? Ada yang tahu? Ya, silakan. Informatika mencakup tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpangan, pengeluaran, dan penyebaran pengetahuan yang lengkap. Ada lagi? Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengakses dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Ada lagi? Oke, terima kasih ya untuk Nabila sama Indonesia. Berikut adalah video edukasi tentang profesi bidang informatika. Silakan kalian nonton dan cermati. Untuk kalimat di videonya kelihatan ya? Bagaimana saya sampaikan dalam sambutan saya di hubungan kesehatan bahwa sesuai dengan pernyataan dalam Ini saja sistem analis. maka saya dalam tetapi dia terutama ada yang kemudian
Lalu ada juga Oke, itulah tadi video tentang macam-macam profesi di bidang informatika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa profesi yang ada di bidang informatika. Pertama yaitu pengembang perangkat lunak atau tanggung jawab dia yaitu merancang, membangun, dan memelihara aplikasi dan sistem perangkat lunak yang sifatnya. Kemudian keterampilannya kemahiran dalam bahasa pemrograman, pengembangan aplikasi, dan manajemen proyek. Kemudian prospeknya itu permintaan yang tinggi di berbagai industri dengan peluang karir yang menjanjikan. Untuk bidang pertama, kedua yaitu analis sistem. Analis sistem itu maksudnya itu analis itu memahami kebutuhan dan proses bisnis klien. Kedua, implementasinya mengawasi penerapan solusi dan memastikan perancangan operasional. Yang ketiga, desain solusi teknologi yang efektif dan efisien. Bidang yang berikutnya yaitu spesialis keamanan cyber. Tugasnya itu mencegah serangan, mengidentifikasi dan menangkal ancaman keamanan cyber. Yang kedua, pemulihan, memulihkan sistem dan data setelah serangan cyber. Ketiga, penyelidikan, melakukan investigasi terhadap insiden keamanan cyber. Yang keempat itu kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan cyber. Dan kita masuk ke bidang yang berikutnya yaitu ahli basis data. Tugasnya itu manajemen data. Di situ dijelaskan mengelola database, memastikan integritas dan mengoptimalkan kinerja. Kedua, analis data, mengekstrak wawasan berharga dari data untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, pengembangan aplikasi, merancang dan membangun aplikasi terintegrasi dengan basis data. Keempat, keamanan data. Itu dijelaskan menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan keamanan data perusahaan. Dan bidang yang berikutnya yaitu profesional jaringan. Tugasnya itu mulai dari perencanaan itu merancang infrastruktur jaringan yang andal dan efisien, dan pemantauan, memantau kinerja jaringan dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah, menyelesaikan masalah jaringan secara cepat. Yang keempat, administrasi, mengelola dan memelihara perangkat jaringan dan server. Yang keempat yaitu spesial kecerdasan buatan. Ini dijelaskan yang pertama, pembelajaran mesin itu mengembangkan algoritma yang memungkinkan sistem belajar dari data. Yang kedua, pengolahan bahasa alami, yaitu memahami dan menganalisis komunikasi manusia menggunakan teknologi. Ketiga, visi komputer, yaitu memproses dan menginterpretasikan informasi visual dengan komputer. Ini biasa juga yang kita sebut dengan AI. ChatGPT dan kawan-kawan. Oke, itulah beberapa bidang informatika yang sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya bagi untuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Silakan kelompok untuk membagikan kelompoknya masing-masing. Di sini ditambah 2 orang. Satu saja, 1 sama 2. Ya Pak.
Di sini sudah pas. Oke, silakan kalian cari bidang informatika yang kalian presentasikan di depan. Tentuannya itu kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Di situ di dalam PowerPoint itu ada penjelasan tentang tugas dan tanggung jawabnya, ya, beserta tanggung jawab. Oke, kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Kalian cari profesi bidang informatika. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalian yang tentukan profesi mana yang ingin kalian presentasikan, tugas dan tanggung jawabnya, kemudian contohnya seperti apa, itu yang nanti kalian jelaskan di depan. Oke? Jadi yang kalian buat itu yaitu deskripsi pekerjaan tersebut. Misalkan apa saja tugas dan tanggung jawabnya, kemudian keahlian apa yang dibutuhkan profesi tersebut, kemudian sama prospek karirnya. Pertama yaitu deskripsi pekerjaan tentang profesi yang kalian pilih, kemudian keahlian yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu prospek karir. Prospek karir. Jadi yang deskripsi yang tadi itu yaitu kalian cari apa saja tugas dan tanggung jawab dari bidang tersebut. Kedua yaitu yang tadi yang keahlian yang dibutuhkan itu kalian cari apa saja keahlian yang diperlukan untuk bekerja di bidang itu. Oke. Yang ketiga yaitu prospek karir, bagaimana prospek karir di bidang tersebut. Yang buat dalam bentuk presentasi. Iya. Sudah tadi sudah dijelaskan apa ya tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab. Jadi buat dalam bentuk itu dulu nanti kalau bisa. Nah, prospek karir. Prospek karir. Prospek karir itu bagaimana prospek karir di bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang developer akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada pengertian web developer adalah seorang pengembangan software yang mempunyai keahlian pada bidang pembuatan game. Pada game developer memiliki tugas untuk membuat software game yang nantinya bisa diakses melalui berbagai device, mulai dari device video game, PC atau laptop hingga smartphone. Untuk menjadi seorang game developer, kamu perlu memahami berbagai konsep penting dari pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi game. Kamu juga harus bisa memberikan detail kode atau coding program. Tidak hanya itu, kamu juga harus memiliki kecintaan pada game, cinta rasa seni. Mengingat kamu juga akan memasuki ranah produksi aplikasi, pembuatan audio yang tepat, seni visual, dan desain grafis.
Tugas dan tanggung jawab. Tugas utama dari game developer adalah merancang konsep sebuah game, dimulai dari menuliskan draft konsep game yang ingin dikembangkan dari plot hingga tingkat kesulitannya. Dalam pembuatan konsep ini, game developer bertugas menciptakan karakter, alur cerita, hingga menyusun mekanisme dan desain. Ia juga bertugas mendokumentasikan proses sampai melakukan testing terhadap game yang sedang dikembangkan. Prospek karir. Pertumbuhan karir seorang game developer kedepannya cukup menjanjikan mengingat besarnya potensi industri game tanah air yang belum digarap. Secara umum ada beberapa posisi yang bisa kamu lakoni sebagai game developer, antara lain game designer, game art. Posisi ini memiliki banyak peranan tersendiri, antara lain Technical artist adalah karakter designer, background designer, animator, game modeler, game tekstur, artis, game animator, game programmer, dan software. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ada satu dua. Bagaimana cara untuk menjadi seorang game developer? Ada di sana. Ini Dari kelompok game developer apakah langsung ditanggapi atau tampung dulu? Silakan menjawab. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari game kelompok programmer. kelompok programmer. Bagaimana cara menjadi seorang Game developer. game developer? Jadi baru bawa ini. Untuk menjadi seorang game developer, kita perlu memahami berbagai konsep penting dari pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi game. Kamu juga bisa memberikan detail dan coding programmer. Oleh karena itu, kamu juga harus memiliki kecintaan pada game dan cita rasa seni. Mengingat kamu juga akan memasuki ranah produksi aplikasi pembuatan audio yang tepat, seni visual, dan desain grafis. Baik, dari kelompok programmer apakah bisa diterima? Bisa. Lalu dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, maka kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Game developer. Yang pertama untuk game developer. Materinya itu dengan profesi informatika mencakup berbagai peran yang berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komputer. Di antaranya adalah pengembangan perangkat lunak, software developer yang bertanggung jawab merancang, membuat, dan memelihara aplikasi serta sistem perangkat lunak. Ada juga analis sistem yang mengevaluasi dan mengembangkan solusi untuk kebutuhan bisnis. Profesi lain yang penting adalah administrator jaringan yang memastikan jaringan dari sistem komputer berjalan lancar dan aman. Selain itu terdapat juga peran spesialis keamanan cyber yang melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Profesi informatika menuntut keahlian teknis yang kuat, kemampuan pemecahan masalah, serta pemahaman mendalam tentang perkembangan teknologi terbaru. Secara keseluruhan, profesi di bidang informatika sangat penting dalam mendukung operasional dan inovasi berbagai sektor industri. Selanjutnya ada refleksi. Silakan kalian tulis di kertas lembar apa yang kamu pelajari hari ini. Kemudian kedua, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini.
Yang ketiga, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang profesi di bidang informatika? Jadi baru dikumpulkannya setelah ini. Ya Pak. Sekian hari ini pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam